Berarti bukan mencari pangkat dan derajat di sisi manusia. Betul. Karena pangkat dan derajat di sisi manusia itu kadang luntur. Malah ya. Orang masih nyari dunia coba. Sudah tua masih aja dicari. Padahal diri tidak tahu. Jadi kena orang apal diri bodoh, dengar rasa diri bodoh. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat, bertemu kembali dengan kami pada kajian Kitab Mukhtarul Ahadits. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Kang Irham. Assalamualaikum. Dan Haji Maki. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis ketujuh berkaitan dengan ukuran tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa selama ini indikator tingginya derajat seseorang di hadapan Allah adalah iman dan ilmu. Betul. Tapi dalam hadis ini ada hal lain yang menjadi buah dari iman dan ilmu. Al-Mukarram, mangga di Aus, hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh. Ibtagur rif'ah indallahi tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Rawahu Adiyun an Ibni Umar. Bahwa tinggi derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dengan dua hal. Yang pertama, tetap sayang kepada seseorang meski dia tidak tahu kepadamu. Yang kedua, tetap memberi meski orang yang diberi menghalangimu. Sahabat, ada 3 penggal kata yang sangat strategis untuk kita bahas dari hadis yang ketujuh dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Yang pertama adalah ibtahu ar-rif'ata indallah. Barangkali Kang Irham punya perspektif lain. Potret dari redaksi ibtahu rif'ah indallah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip sebuah keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, idroku mufrodin tasawurun ulim wadar kunis batin bitasdikin usim. Artinya harus mentasawur terlebih dahulu sebelum kita mentasdik. Maka kiranya perlu kita untuk memahami kata per kata yang terdapat di dalam hadis yang ketujuh ini. Kata yang pertama adalah ibtagu. Syekh Ar-Raghib di dalam kitab Faidul Qadir mengatakan dan mentafsirkan bahwa kata ibtagu itu adalah mahsusun bil ijtihadi fit thalabi. Artinya adalah makna ibtagu itu tertuju, dikhususkan, dispesifikan kepada adanya kesungguh-sungguhan di dalam mencari. Karena ijtihad itu kan badul wus'i fi husulil ghardi atau badul wusli fi bulugil maksud. Artinya mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa yang dimaksud atau apa yang dituju. Pentafsiran lain dari kata ibtagu itu adalah asyadut tolab.
sangat benar-benar untuk menggali atau mencari. Jadi kata ibtagu itu berselancar untuk mencari atau untuk menggapai sesuatu. Sudah serius, fokus gitu. Betul. Serius, kemudian fokus. Itu ibtagu. Kemudian ibtagu arif'ah. Arif'ah itu adalah asyaraf. Artinya adalah kemuliaan. Ibtagu rif'ah berarti carilah dengan sungguh-sungguh sebuah kemuliaan. Atau makna daripada arif'ah itu adalah uluwul manjilah. Tingginya derajat. Maka oleh karena itu carilah dengan sungguh-sungguh derajat yang tinggi. Kemudian kata indallah. Indallah ini berbentuk dua kalimat gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih. Diawali dengan kata indah. Indah itu menurut Syekh Ar-Raghib mengatakan bahwa kata indah itu maudhu'un. Ya. Maudhu'un lil qurbi. Proyeksi makna daripada indah itu tertuju pada maknanya yang sangat dekat. Artinya indallah itu dekat dengan Allah. Carilah kemuliaan. Carilah dengan sungguh-sungguh tingginya derajat di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan mencari pangkat dan derajat di sisi manusia. Betul. Karena pangkat dan derajat di sisi manusia itu kadang luntur. Dengan perubahan waktu, perubahan zaman, derajat itu akan mulai tergerus dan menjadi luntur. Kalau mencari rif'ah, kemuliaan dan ketinggian derajat di hadapan makhluk, maka rif'ah yang akan awet, rif'ah yang akan langgeng, tidak terputus-putus, itu rif'ah indallah. Rif'ah disanding atau di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antitesa. Ketika dunia sudah mulai menua, Kang Irham, Haji, dunia ini tidak lagi muda seperti usia kita. Kalau beliau kan masih kelihatan Masih muda ya. Masih muda, masih muda. semenjana lah kalau bahasa. Kalau dari Dengan usia dunia yang sudah tidak lagi muda, malah antitesanya. Orang masih nyari dunia coba. Sudah tua masih aja dicari. Padahal yang harus sejatinya kita cari adalah wabdaghi fima atakallahu darul akhir. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kang Irham bahwa yang harus jadi fokus, yang harus kita serius dengannya adalah kemuliaan, tingginya derajat di sisi Allah. Bukan tinggi dan kemuliaan di hadapan manusia atau dalam perspektif dunia lah kira-kira. Hanya mungkin sahabat, untuk meraih ketinggian di sisi Allah itu beda dengan ketinggian di sisi manusia. Betul. Orang bisa saja melakukan A, B, C. Orang bisa saja melakukan cara yang salah, mengedepankan menang, mengalahkan benar untuk kedudukan dunia, untuk kemuliaan dan ketinggian di hadapan dunia. Di sini baginda Rasulullah SAW mengajak kita kepada dua hal yang menjadi buah dari iman dan ilmu. Karena yang kita kenalkan tingginya derajat itu yarfa'illahu Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketinggian derajat itu kan hanya dengan dua indikator, iman dan ilmu. Nggak ada yang lain. Lalu kemudian ada satu redaksi di mana kunci ketinggian itu dua. Ya. Di sini. Yang pertama tahlumu aman Jahilah. Yang kedua tu'ti man Haram. Ini buah dari ilmu dan
Haji mungkin bisa memberikan gambaran yang luas. Apa yang dimaksud dari tahlumu amman jahilak? Tentang masalah jahal, nah, terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa jahal itu ada yang dinamakan jahal basit, atau yang kedua ada lagi yang dinamakan jahal murokab. Apa yang dinamakan jahal basit? Jahal basit itu tidak tahu sama sekali, benar blank tidak tahu, itu namanya jahal basit. 1 tambah 1 3. 1 tambah 1 3. Dan menyadari dia bodoh, tidak tahu. Bodoh, iya, menyadari. Bang Eon, domba jalubi kang awis, nah seperti itu kan bodoh. Bodoh. Iya. Rukun iman ada. Itu jahal basit tuh. Itu jahal basit. Yang kedua jahal murokab. Itu basit orang mana? Itu kalau di sini Abdul Basit anak Bi Haji Tuti. Tapi bukan jahal ya? Bukan, itu nama. Kalau di sini menurut dalam kitab Johar Maknun ya? Iya. Dalam Johar Maknun kalau di santri. Yang kedua jahal murokab. Apa yang dinamakan jahal murokab? Itu sok tahu lah, sok tahu. Padahal diri tidak tahu. Jadi kena orang apal diri bodoh, dengar rasa diri bodoh. Nah, itu namanya. Bisa saya ngetes. 1 tambah 1, Aa jawab 2 dan maksa bahwa 2 itu harus jadi kebenaran gitu. Itu jahal murokab ya. Merasa bahwa jawab 1 tambah 1 3. 3. Tadi kan 2, benar berarti kan Ya, salah ya. 1 tambah 1 berapa? 3. Dan kemudian dia merasa jawaban 3 itu benar. Ketika disalahkan, Tetap dia meyakini dia benar. Itu kan yang biasa ekspresi seperti menentang, membenci, marah, menjelekkan orang lain. Itu jahalnya jahal murokab. reaksi atau ekspresi dari jahal murokab. Nah, di sini diambil hikmah dari hadis yang ke-7 bahwa tinggi derajat di hadapan Allah seseorang itu bisa diraih dengan 2 hal. Yang pertama, tetap sayang kepada seseorang meski dia tidak tahu kepadamu. Contoh, seperti waktu zaman baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Makkahul Mukarramah. Itu kan ada seseorang Nasrani, orang kafir Quraisy. Begitu datang Rasul ke Masjidil Haram, selalu Rasul diludahi, dilempari kotoran onta. Bahkan Rasul lagi sholat pun pundak Rasul sering ditindih batu. Ditindih batu. Malahan saking kuseringnya, ada yang menyebutkan hampir beberapa bulan gitu, ada yang bilang sekian tahun. Pada waktu hari Rasul kehilangan. Satu ketika Rasul kehilangan. Kemana orang itu yang biasa meludahi, yang biasa melontar, Justru dirindukan oleh Rasul. Apa bahasa Indonesia ditanyakan deh? Rasul bertanya, kemana orang yang suka meludahi saya, melontar kotoran onta kepada saya? Kata orang Arabi, sakit Muhammad. Rumahnya di mana? Di anu. Rasul menjenguk. Setelah Rasul menjenguk, heran. Bahwa Muhammad rek ngabunuh. Barangkali ini balas dendamnya Muhammad. Dia siap-siap mau barangkali Muhammad mau meludahi, mau menyentuh dengan kotoran onta. Rasul udah nyerah aja gitu. Udah nyerah. Gimana kata Rasul? Kata Rasul, diam kamu. Peace. Diam. Jangan gerak, kamu kan sakit. Kamu belum makan. Nih makanan, nih minuman. Rasul setelah melihat orang kufar tersebut yang sering meludahi Rasul, melontari kotoran ke muka Rasul, sakit, Rasul ngasih makan, ngasih minum, Rasul mau pulang, Muhammad saya mau masuk Islam.
Saya mau masuk Islam. Saya tuntun syahadat. Rasul menuntun syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasul mau keluar, sekarang kamu sudah jadi muslim, sahabat saya. Rasul mau pulang, Rasul Muhammad jangan jauh dengan saya. Kenapa? Pokoknya saya nggak pingin jauh dengan Anda. Rasul menghampiri lagi, oke, saya tidak akan jauh sama Anda. Tapi saya mau bertanya, kenapa kamu berani meludahi saya setiap pagi, setiap waktu sholat, terus sering menindih batu ke pundak saya. Kenapa? Muhammad, saya itu bisa menafkahi anak saya, istri saya, dan pribadi saya itu buburuh lah. Jadi pesuruh. Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Abu Jahal. Gimana? Kata Rasul Muhammad. Rasul Muhammad tidak ada dendam. Rasul Muhammad tidak ada benci. Kalau emang itu meludahi kamu dan melontari kamu setiap pagi, setiap sore, waktu sholat saya, setiap ada di masjid, itu untuk menafkahi anak, istri, dan diri kamu. Dari mulai sekarang, Anda sampai ke depan, jangan berhenti meludahi saya. Jangan berhenti melontari saya. Langsung menggibrig, gemetar. Dibuat dari apa? Hati seorang Muhammad, padahal sudah dirugikan, padahal sudah dicidrai, tetapi tetap masih sayang terhadap umatnya. Jadi titik hilimnya di mana? Titik hilimnya ada jiwa pemaaf ya. Ada jiwa pemaaf. Barangkali Kang Irham, makna dari tahlum itu kan dobtun nafsi, keteguhan hati. Nah, kemudian watobu, tetap karakternya tidak berubah. Ketika apa? Karakternya tidak berubah, adanya keteguhan hati, indah haizanil bodoh. Ketika ada faktor-faktor yang memicu dirinya itu emosi. Itu kan si bodoh. Ya. Si bodoh tadi dalam cerita tadi melempari kita dengan batu. Kita marah kan manusiawi. Lalu kemudian ekspresi kemarahan itu malah tidak terjaga, tidak dobtu. Itu yang jadi masalah kita. Jadi itu tidak tahlumu kalau kita membalas api dengan api lagi. Jadi tetap tenang, tetap santai, santun, pemaaf meski orang berekspresi dengan kebodohannya. Iya, jadi tahlumu aman jahilah itu jadilah kita sebagai orang pemaaf. Karena emosi itu kan dilarang. Ya. Sampai Rasul pun berulang-ulang 3 kali ya. Iya. Mengatakan la tagdob. Janganlah engkau Parodadamiron. Iya, parodadamiron terus kan berulang-ulang sampai 3 kali. Nah, dalam kutipan hadis lain la tagdob balakal jannah. Ya. Garansi yang akan diberikan kepada orang yang mampu menahan emosi yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemaaf pun termasuk dari karakter orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kemudian wal qadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini yang kedua, bagaimana bisa kita tetap tu'ti sementara orang haram makan. Ini Kang Irham dulu lah. Ya. Bagaimana tetap tu'ti sementara orang haram makan sehingga kita bisa naik martabat di sisi Allah. Yang kedua adalah tahapan untuk mencapai puncak rif'ah. Tentunya kan ini dibocorkan ya oleh Rasulullah SAW. Begitu sayangnya baginda Rasul terhadap umatnya, sehingga dibocorkan untuk mendapatkan rif'ah ada 2 tangga yang harus kita lalui. Ya. Satu kan tadi sudah dijelaskan tahlumu aman jahilah. Yang kedua kan tuti man haromaka. Tuti itu adalah i'ta'u syai'. I'ta'u syai' itu adalah memberikan sesuatu.
Kepada siapa? Man haramaka, kepada orang yang tidak mau memberikan kepada kita. Tetap menjadi pemberi meski kita tidak pernah menerima. Meskipun kita tidak pernah menerima. Kan kalau sodako itu kan mana kosot sodakoten an malin. Dengan sodako itu bukannya untuk mengurangi harta, justru untuk menambah harta kita. Tapi kan perasaan kita gitu kan. Sodako berarti kalau kita punya uang 10 juta, disodakokan misalnya untuk pembangunan 2 juta, berarti kan kurang. Jadi 8 juta. Seakan-akan harta itu kurang. Padahal hakikatnya harta itu akan ditambah. Haji, apakah memberi harus hanya dengan materi atau bisa dengan yang lain? Oh bisa. Bisa dengan ilmu. Bisa dengan kalimatun thayyibatun shadaqatun. Tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik. Malahan Kekuatan punya. Kekuatan juga bisa. Man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Jadi orientasinya bukan pada materi saja kan, tapi non materi pun betul. Bisa. Rasul kepada sahabat-sahabat yang lemah, aksiru ma'rifatal fuqara wattakhidhuhum indahum al-ayyadiyah. Fa innahum daulatun yaumal qiyamah qila wa ma daulatuhum ya Rasulullah unzuru ila man at'amakum kasratan aw saqakum sauban aw kasakum sauban aw saqakum surbatan fakhudhuhu biyadihi thumma afidu ilal jannah. Dekatilah orang-orang yang miskin, dekatilah orang-orang fuqara. Kenapa? Sebab fa innahum daulatun yaumal qiyamah. Di sini hina. Sekarang tidak ada layak untuk dilihat. Nanti di akhirat fa innahum daulatun yaumal qiyamah, punya daulah di hari kiamat. Apa daulahnya? Qalu wa ma daulatuhum idza qila yaumal qiyamah unzuru ila man at'amakum kasatan. Lihat orang yang pernah memberikan minuman sehingga kamu bisa merasakan segar. Bisa memberi pakaian sehingga pakaian kamu layak. Bisa makan sehingga Anda memberikan makanan sehingga Anda itu kenyang. Summa afidu ilal jannah, yang bisa memberikan syafaat dari api neraka ke surga, bukan saja Rasul, bukan saja Nabi, bukan saja waliullah, tetapi orang-orang agnia yang bela kasihan terhadap orang-orang miskin. Sahabat, menarik dari apa yang disampaikan oleh dua pengampu pada malam hari ini. Ternyata Rasul banyak memberikan bocoran. Iya betul. Seperti guru yang memberikan bocoran soal sebelum ulangan. Ujian kita nanti, tapi bocorannya sudah diberikan. Iya. Jadi umat yang baik itu umat yang tetap setia, taat, patuh, disiplin, dan kadang-kadang siap dapat bocoran. Ya. Tergantung bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hazanah, terutama dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ini bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi akhlak. Menjadi akhlak dan menjadi budi pekerti. Sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rupanya sampai di sini perjumpaan kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.